Bab kelima, bagian pertama. Tidak semua zogle itu bogle. Semua zogle itu bogle. Jika Anda melihat bogle, apakah itu zogle? Tidak harus demikian, karena tidak semua bogle adalah zogle. Remaja membuat kesalahan dalam menjawab pertanyaan macam ini dalam ujian masuk perguruan tinggi barangkali akan gagal. Namun ada orang yang mampu mendapatkan nilai yang sangat tinggi masih merasa takut ketika di sebuah gedung yang sepi seseorang ikut masuk ke dalam lift. Ketidakmampuan untuk secara otomatis memindahkan pengetahuan dan kecanggihan dari situasi satu ke situasi lain atau dari teori ke praktik merupakan sesuatu yang sangat mengganggu bagi manusia. Mari kita sebut ini domain spesifik untuk reaksi-reaksi kita. Yang saya maksud dengan domain spesifik adalah bahwa reaksi-reaksi kita, cara berpikir kita, dan intuisi-intuisi kita bergantung pada konteks yang ada di suatu tempat, yang oleh para psikolog evolusioner disebut domain. Suatu objek atau kejadian. Ruang kelas adalah sebuah domain. Kehidupan nyata juga sebuah domain. Kita bereaksi terhadap sepotong informasi yang menurut nalar tidak pas, tetapi itu berdasarkan kerangka kerja yang sesuai dengan kehadirannya, dan terpaksa diterima sebagai bagian dalam sistem sosial emosional kita. Perkara-perkara logis yang dihadapi dengan cara tertentu di sebuah ruang kelas mungkin dihadapi dengan cara berbeda dalam kehidupan sehari-hari. Sesungguhnya mereka diperlukan berbeda dalam kehidupan sehari-hari. Pengetahuan, bahkan ketika itu ilmu pasti, tidak selalu mengantar kita ke aksi-aksi tertentu karena kita cenderung melupakan yang kita ketahui, atau melupakan cara mengolahnya dengan benar apabila fokus kita tidak ke situ. Bahkan andai kita seorang pakar statistik sebagaimana terbukti, cenderung meninggalkan otak mereka di ruang kelas atau di ruang kerja dan sering melakukan kesalahan sepele di luar kedua tempat itu. Pada tahun 1971, psikolog Danny Kahneman dan Amos Tversky menguji sejumlah guru besar statistik menggunakan soal-soal statistik yang tidak dikemas dalam bentuk pernyataan-pernyataan statistik. Satu di antaranya kurang lebih sebagai berikut. Contoh diubah supaya jelas. Andaikan Anda tinggal di sebuah kota yang memiliki 2 buah rumah sakit, yang satu besar, yang satu kecil, pada suatu hari 60% bayi yang lahir di salah satu rumah sakit itu laki-laki. Rumah sakit manakah itu? Banyak pakar statistik melakukan kesalahan yang sama. Dalam situasi percakapan santai dengan memilih rumah sakit yang lebih besar, padahal aturan paling mendasar dalam statistik adalah sampel besar cenderung lebih stabil dan tidak terlalu berfluktuasi untuk rata-rata jangka panjangnya. Di sini 50% untuk tiap jenis kelamin dibandingkan sampel kecil. Para pakar statistik ini cenderung gagal dalam ujian mereka sendiri. Selama hari-hari saya sebagai seorang pakar pengolahan data, saya menghitung ratusan kesalahan menyimpulkan yang parah semacam ini oleh para statistikawan yang lupa bahwa mereka statistikawan. Sebagai contoh lain, bagaimana kita bisa dengan sangat konyol menetapkan domain spesifik dalam kehidupan sehari-hari? Mari kita pergi ke Reebok Store Club yang mewah di New York City. Kemudian mengamati jumlah orang yang setelah naik eskalator beberapa lantai langsung menuju ke Stairmasters. Domain spesifik untuk kesimpulan dan reaksi kita ini bekerja di 2 arah. Ada masalah yang dapat kita pahami ketika diterapkan, tetapi tidak demikian di dalam buku. Sedangkan yang lain lebih mudah dipahami di dalam buku daripada dalam penerapan praktisnya. Orang bisa memecahkan masalah dengan mudah sekali dalam situasi sosial tertentu. Tetapi tidak demikian ketika masalah itu ditampilkan dalam logika yang abstrak. Kita cenderung menggunakan mesin mental yang berbeda disebut modul. Dalam situasi-situasi yang berbeda, otak kita tidak mempunyai komputer pusat serbaguna yang mulai dengan aturan logika dan menerapkan semua itu secara sama dalam semua situasi yang mungkin.
Dan bagaimana telah saya katakan, kita dapat melakukan sebuah kesalahan nalar dalam realitas tetapi tidak dalam ruang kelas. Asimetri ini paling kelihatan dalam deteksi kanker. Kita ambil contoh dokter yang memeriksa seseorang pasien dengan gejala kanker. Uji yang lazim dilakukan terhadap pasien adalah untuk mengetahui apakah kanker itu dapat disembuhkan atau apakah ada pengulangan. Dalam kenyataannya, pengulangan atau recurrence bukan istilah yang tepat. Itu cuma berarti bahwa pengobatan terdahulu tidak berhasil membunuh semua sel kanker, dan sel ganas yang tidak terdeteksi itu telah mulai menggandakan diri secara tak terkendali. Dengan teknologi sekarang yang rasanya mustahil memeriksa setiap sel, apakah semuanya tidak ganas, dokter akan mengambil sampel dengan memindai tubuh pasien dengan ketelitian setinggi mungkin. Selanjutnya, ia membuat sebuah asumsi tentang apa yang tidak ia lihat. Saya sempat tertegun ketika seorang dokter berkata kepada saya sehabis sebuah pemeriksaan kanker rutin. "Jangan khawatir lagi, ada bukti penyembuhan telah terjadi." "Mengapa?" saya tanya. "Ada bukti bahwa kanker tidak ada," adalah jawabannya. "Bagaimana Anda bisa tahu?" tanya saya. Ia menjawab, "Hasil pemindaian negatif." Namun ia terus menyebut dirinya dokter. Sebuah akronim yang digunakan dalam kepustakaan kedokteran adalah NED, yang merupakan akronim dari No Evidence of Disease. Bagaimanapun, akronim seperti END, Evidence of Disease, tidak pernah ada. Namun pengalaman saya membalas perkara ini dengan banyak dokter. Bahkan yang menerbitkan makalah hasil penelitian mereka adalah banyak yang terpeleset ke dalam round trip fallacy. Semacam ini selama percakapan. Dokter di zaman ketika ilmuwan sedang angku-angkunya pada tahun 1960-an memandang air susu ibu sebagai sesuatu yang primitif. Seolah-olah susu itu dapat diganti oleh produk laboratorium mereka, tanpa sadar bahwa air susu ibu dapat mengandung komponen bermanfaat yang bisa saja luput dari pemahaman ilmiah mereka. Sebuah kerancuan sederhana tentang ketiadaan bukti, absence of evidence, mengenai manfaat air susu ibu dengan bukti ketiadaan, evidence of absence. Manfaat air susu ibu, sebuah kasus lain untuk platonisitas, karena tak masuk akal memberikan air susu ibu kalau kita bisa memakai susu botol. Banyak orang membayar mahal ketika kesimpulan naif ini, mereka yang sewaktu bayi tidak minum air susu ibu ternyata belakangan lebih berisiko mengalami gangguan kesehatan, termasuk peluang lebih tinggi untuk menderita jenis kanker tertentu. Tampaknya ada bahan penting tertentu dalam air susu ibu yang belum kita ketahui. Selanjutnya, manfaat menyusui juga telah diabaikan. Misalnya, berkurangnya risiko menderita kanker payudara. Begitu pula dengan amandel. Pengangkatan amandel agaknya membuat peluang pengidap kanker tenggorokan lebih tinggi. Tetapi selama sekian dasawarsa, dokter tidak pernah curiga bahwa jaringan tak berguna ini barangkali sesungguhnya memiliki kegunaan yang luput dari deteksi mereka. Hal serupa dialami oleh serat dalam makanan yang ditemukan pada buah-buahan dan sayur-sayuran. Dokter pada 1960-an merasa bahwa itu tidak ada gunanya karena mereka tidak melihat bukti langsung tentang keharusannya, dan karena itu mereka menciptakan sebuah generasi yang salah makan. Serat ternyata memperlambat penyerapan gula dalam darah dan membersihkan saluran pencernaan dari sel-sel yang bisa menjadi kanker. Sesungguhnya, obat-obatan telah menimbulkan sejumlah kerusakan dalam sejarah, antara lain karena kesimpulan yang rancu dalam hal-hal sederhana seperti di atas. Saya tidak mengatakan bahwa dokter seharusnya tidak mempunyai kepercayaan bahwa beberapa jenis kepercayaan definitif dan tertutup yang perlu dihindari. Ini yang tampaknya dianjurkan oleh Medotus yang pengikutnya tentang pengobatan mereka yang skeptisal, empirikal dengan menghindari berteori. Obat-obatan sudah semakin baik, tetapi banyak pengetahuan yang tidak demikian.